Salam Pancasila, kita jumpa lagi di Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari sudut desa yang sepi. Ya, teman Teropol, saat ini kita mencoba untuk meneropong hari pertama kerja dari Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo kemarin. Dan adalah Yandri Susanto, Menteri Desa yang langsung disorot oleh publik karena telah dianggap melakukan sebuah pelanggaran, yaitu menggunakan kop surat dari kementeriannya untuk mengumpulkan para kepala desa di Serang, Tangerang. Nah, apa yang dilakukan oleh Yandri Susanto ini disorot oleh publik karena dianggap dia memiliki kepentingan politik di balik apa yang dilakukannya. Dia menggunakan kementeriannya untuk mengumpulkan para kepala desa maksud saya, dan itu disinyalir untuk mendukung calon bupati di Serang yang juga tak lain adalah istrinya, bernama Rahmah Tusakia. Ya, ini adalah calon bupati dari PAN, partai di mana Yandri Susanto berkarir secara politik, dan dia diangkat Prabowo Subianto sebagai menterinya karena direkomendasikan oleh partainya, yaitu Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, ini dia disorot ya karena tadi saya sudah katakan bahwa disinyalir dia menggunakan uh, jabatannya atau kewenangannya untuk mempengaruhi pemilih dengan cara menggunakan kop surat kementerian untuk mengundang para kepala desa yang dikumpulkan, dan tentunya tujuannya pasti untuk uh, melakukan mobilisasi agar para kepala-kepala desa ini untuk mendukung istrinya sebagai calon bupati di Serang. Nah, apa yang dilakukan oleh Yandri Susanto ini adalah perilaku yang sebenarnya tidak pantas sebagai aparat negara, dalam hal ini sebagai seorang menteri yang seharusnya bekerja untuk rakyat banyak, bukan bekerja untuk kelompoknya, apalagi bekerja untuk keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Yandri Susanto ini bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Presiden Prabowo dalam pidatonya yang berapi-api di hari pertama dia sebagai presiden pada saat dia dilantik. Ya, Prabowo Subianto mengatakan bahwa di dalam kabinetnya tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk bekerja bagi keluarganya, bagi kelompoknya, atau untuk dirinya. Mereka yang bersama-sama dengan dia, sebagaimana Prabowo katakan bahwa harus bekerja untuk rakyat, bekerja sesuai dengan konstitusi. Dan apa yang dilakukan oleh Yandri Susanto ini bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Prabowo di dalam pidatonya yang berapi-api itu. Nah, kita berharap apa yang dilakukan oleh Yandri Susanto ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo, dan jika perlu dia melakukan teguran keras, bahkan jika dia konsisten dengan apa yang dia katakan bahwa tidak ada satupun yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang untuk kepentingan kelompoknya, maka seharusnya Yandri Susanto ini dipecat sebagai Menteri Desa. Tapi mungkinkah itu akan dilakukan oleh Prabowo? Karena jangan-jangan apa yang dilakukan oleh Yandri Susanto ini ingin mengulang kesuksesan masa lalu, secara khusus pada saat Pilpres yang lalu. Kita tahu bahwa Pilpres yang lalu salah satu hal yang banyak diperbincangkan dan banyak disorot oleh publik, termasuk disorot oleh para lawan-lawan politik dari Prabowo Gibran, adalah masalah mobilisasi dan menggerakkan para kepala-kepala desa.
kita tahu bahwa kepala desa pernah dikumpul, ya seluruh Indonesia dikumpul di salah satu tempat, lalu kemudian deklarasi mendukung calon, ya salah satu calon pada saat itu. Lalu kemudian dia juga di dalam masa-masa pilpres itu, lalu kemudian mereka diperpanjang jabatannya menjadi 7 tahun sesuai dengan undang-undang. Lalu kemudian di beberapa daerah, ya saya punya pengalaman sendiri bahwa di daerah saya para kepala desa juga itu dikumpulkan di suatu tempat, lalu kemudian dimobilisasi agar mendukung salah satu calon yang mencalonkan presiden pada waktu itu. Dan bahkan ada cerita-cerita atau kisah-kisah dari kepala desa bahwa memang mereka dikumpulkan di satu tempat, lalu kemudian mereka diiming-imingi bahwa mereka akan diberikan ini, diberikan dana desa sekian, lalu kemudian perpanjangan jabatan, lalu kemudian ada juga nada ancaman bahwa ketika mereka tidak melakukan pemenangan terhadap salah satu calon, maka mereka akan diusut secara khusus dalam penggunaan dana desa. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yandri Susanto ini, kemungkinan hanyalah pengulangan dari apa yang pernah dilakukan, dan itu akan diulang. Karena itu sukses, maka kecenderungan itu akan diulang sehingga bisa membawa kesuksesan lagi bagi pribadinya. Jadi kita berharap Prabowo Subianto melakukan teguran keras kalau memang dia konsisten dengan apa yang dikatakan, atau mungkin saja dia akan membiarkan karena dia juga mungkin melakukan hal yang sama di pilpres yang lalu. Kalau dia diktekan, bisa saja si Yandri Susanto ini akan bernyanyi karena dia pasti terlibat juga di dalam pemenangan Prabowo Gibran pada pilpres yang lalu. Namun terlepas dari semuanya itu, ini kita tidak boleh membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Ya, kita mau supaya pejabat-pejabat yang disumpah atas nama Tuhan setia pada NKRI sebagaimana yang mereka ungkapkan, mereka tidak lagi bermain-main dengan kepentingan mereka sendiri, kepentingan kelompoknya, tetapi kita berharap menteri-menteri yang lain ya melakukan hal yang tidak seperti yang dilakukan oleh Yandri Susanto, tapi mereka benar-benar bekerja untuk rakyat. Mereka tidak korupsi, mereka tidak kolusi, dan mereka tidak nepotisme. Kita berharap begitu, dan kita tunggu ya Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap para pembantu-pembantunya sehingga benar-benar cita-cita yang diharapkan oleh Prabowo itu dapat terwujud untuk Indonesia merdeka. Kita ketemu lagi di Tropol. Salam Pancasila.